Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gojorio Channel. Kali ini di hadapan kita bersama ada sebuah amplifier yang datang. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Sudah dibongkar sebagian dan kerusakannya itu mati total. Infonya yang punya amplifier transistor finalnya jebol, tapi setelah diganti juga masih jebol. Kemudian orangnya pengen ganti power safari yang 400 watt. Sambil belajar ya teman-teman, saya di sini pengen berbagi bagaimana cara menata dan bagaimana pemilihan kabel yang pas untuk merakit amplifier yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya boxnya box power aja, tapi sama yang punya dimodifikasi supaya bisa dipasang tune control. Ini teman-teman. Jadi ya seperti ini pemasangannya. Tidak dipasang speaker, hanya dilem. Bahkan power amplifiernya speakernya hanya ada 2. Yang bawah tidak ada speaker. Alhasil kalau kena goncangan bisa short teman-teman, seperti ini. Nah ini yang fatal. Seharusnya merakit power amplifier itu sebisa mungkin menggunakan speaker semua ya teman-teman. Jangan ada yang dilem. Kalau ada yang dilem, misalnya trafo ini dilem juga. Nah, ketika trafo itu digunakan dan panas, maka lemnya akan melunak. Kalau sudah lunak akan mudah lepas. Jadi yang pertama, kita memasang komponen driver kepada box ini tidak boleh kita lem. Jadi yang pertama tidak boleh dilem ya teman-teman, harus pakai speaker semua. Kalau seperti ini tune control ini masih oke lah, dia tidak dilem tapi nempel pakai plat. Selanjutnya adalah pemilihan kabel teman-teman. Pemilihan kabel dan jalur yang dipilih itu harus tepat. Misalnya ini kabel sekecil ini dialiri tegangan 220 volt teman-teman. Bayangin 220 volt, trafonya 7 ampere besar. Dan yang parahnya lagi, dia tadi malam itu di kabel tis dengan kabel input. Ini sudah fatal teman-teman, tidak boleh ini. Kemarin tuh di kabel tis seperti ini. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kabel yang bertegangan AC, itu sebisa mungkin hindarkan teman-teman. Dilewatkan di tempat yang jauh dari driver atau tune control. Yang pertama untuk menghindari induksi, yang kedua buat safety aja teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu ini kabel bertegangan tinggi atau bertegangan rendah, kalau kita pegang atau kita kupas bisa kesetrum. Jadi yang pertama kabel itu juga ya teman-teman, ukuran kabelnya juga harus disesuaikan. Kalau misalnya trafo 7 ampere ya teman-teman, sebisa mungkin setidaknya kabel inputnya ini harusnya pakai kabel 1,5 mili teman-teman, jangan pakai kabel kecil seperti ini. Kabel input 220 nya kecil tapi kabel outputnya besar, ini jadi tidak sesuai teman-teman. Setidaknya kabelnya seperti ini ya teman-teman, 0,75 atau 1,5 mm. Jadi tegangan dari PLN masuk ke saklar sampai input ini, biasakan menghindar dari jangkauan driver atau tune control untuk menghindari dengung dan safety. Kemudian kabel outputnya ini teman-teman, output trafo masuk ke amplifier ini, sebisa mungkin gunakan kabel yang pendek teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang nanti bisa menjadi hambatan juga. Jadi sebisa mungkin kabelnya ini pendek, tetap rapi, dan ukurannya harus proper. Kemudian ada kesalahan lagi teman-teman. Di sini menggunakan kipas AC. Menggunakan kipas AC, dia dekat dengan kabel input. Kemarin juga di kabel tis juga, ini yang tidak boleh teman-teman. Sebisa mungkin kabel AC ini
dihindarkan di sini ya teman-teman, di atas ini. Boleh dilem atau boleh dikasih apa, silakan. Yang penting terlihat rapi saja. Dan jangan dikabel tis dengan kabel input. Itu simple tapi bisa fatal. Kemudian kabel inputnya pun diganti kabel tegangan listrik teman-teman. Ini sebenarnya tidak benar ya teman-teman, karena kabel input itu punya spesifikasi khusus. Jadi dia mempunyai hambatan yang kecil, tetapi dia low noise atau tidak mudah terpengaruh oleh induksi sekitar, karena ada groundingnya ya teman-teman. Kabel skaren, kabel head itu kan emang dia peruntukannya buat input. Kalau untuk tegangan kalau kabel seperti ini fungsinya untuk tegangan listrik teman-teman. Jadi jangan dipasang di buat sinyal ya teman-teman. Terus kalau kabel yang ini, kabel kecil ini kabel tegangan listrik. Dia dari tune control masuk ke tegangan tersier yang trafo. Nah ini masih oke lah, masih betul, tapi masangnya aja yang kurang rapi, nanti harus dirapikan lagi. Begitu juga ini teman-teman, ini kabel AC. Jadi harus kita hindarkan atau kita jauhkan dari kabel input supaya tidak ada gangguan dengung. Kemudian yang terakhir adalah peletakan ya teman-teman. Kita harus perhatikan peletakan. Jadi kalau misalnya trafo ditaruh di sini, ini sebenarnya tidak sesuai teman-teman. Harusnya trafo ini dijauhkan dari perangkat seperti tune control atau driver. Seperti kita tahu sendiri, trafo itu medan induksinya sangat besar. Jadi harus kita hindarkan atau kita jauhkan dari tune control. Kalau terlalu dekat seperti ini, takutnya ada gangguan induksi listrik, jadi bikin dengung. Seperti itu teman-teman. Kalau yang soal pemilihan kualitas komponen sih sudah bagus ini. Dibuat rumahan sudah bagus. Hanya saja pemasangannya yang tidak sesuai. Ya, memasangnya menggunakan lem, padahal yang benar itu seharusnya pastikan menggunakan spacer. Jadi amplifier itu diangkat, dipindah, itu tidak mudah bergeser. Kalau di lem ini kan sudah meleleh, bisa short teman-teman. Jadinya ya seperti itu tadi. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.